الحمد لله مدبر الكائنات خالق الأرض والسماوات والذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبراهين والمعجزات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وإلى أين أنفقه. صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah berwasiat kepada kita hambanya agar kita selalu menjadi hamba yang terbaik, hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan segala macam bentuk perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, kedzaliman, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti, hina di mata manusia maupun hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, kita umat Islam diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan yang begitu banyak adalah nikmat waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana kita memiliki momentum waktu untuk selalu kita hargai waktu itu. Para jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Furqan ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Allah yang menjadikan malam, Allah yang menjadikan siang silih berganti. Siang dan malam silih berganti Allah ciptakan. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mempergunakan waktunya untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan satu momentum yang harus mendapatkan perhatian dan penghargaan dari kita umat Islam. Ma'asyiral muslimin, waktu yang sudah lewat
waktu yang sudah kita lalui, waktu yang sekarang sedang kita ada di dalamnya, dan bahkan waktu yang akan kita hadapi. Semua ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak orang lupa terhadap apa yang pernah dilakukan terhadap waktu yang Allah berikan kepadanya sejak mereka mendapatkan taklif. Seorang mukallaf punya tanggung jawab sebagai hamba yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ucapannya, apa yang menjadi gerak-gerik langkah hidupnya. Banyak orang melupakan itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, selalulah kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah di setiap langkah kehidupan kita, di rumah, di kantor, di jalan, di masyarakat. Dalam rangka kita mencari nafkah, Allah pesan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Manusia semuanya sama, memiliki waktu yang sama, 24 jam. Mereka programkan untuk apa itu waktu? Makanya orang-orang yang beriman selalu memiliki yaitu rencana dan program di dalam kehidupannya, sehingga mereka ini mampu membagi waktu. Waktu-waktu yang sangat indah untuk saatnya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu kita pergunakan untuk cari nafkah, untuk bekerja, untuk keluarga, untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan 24 jam waktu kita, hendaknya kita mampu untuk membaginya. Lalu setelah kita bagi, kita pergunakan sportif. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita 24 jam kita pergunakan waktu itu untuk salat, untuk baca Quran, untuk zikir, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki waktu yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan waktu kita yang begitu longgar. Kesempatan kita masih muda. Waktu masih muda, pergunakanlah untuk berbuat yang terbaik. Waktu kita masih sehat, pergunakanlah yang terbaik. Waktu kita diberikan rizki oleh Allah, waktu kita masih sebagai pejabat, apa yang kita ucapkan, kebijakan-kebijakan kita didengar dan diperhitungkan oleh orang banyak. Betapa indahnya mereka, para pejabat, mampu menggunakan waktu yang Allah berikan kepadanya untuk menjadi tabungan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang sudah lewat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, kebijakan-kebijakan yang pernah kita lakukan, perbuatan yang pernah kita perbuat. Lighadin, untuk hari esok, untuk hari kiamat. Semua yang kita perbuat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah ulas kembali, wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau berbuat perbuatan yang melanggar syariat ajaran agama, apabila engkau banyak menyia-nyiakan waktu kosong tanpa kita isi dengan hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk agama kita. Betapa beratnya manusia banyak waktu longgar,
Ketika azan dikumandangkan mereka duduk-duduk, nggak sanggup menggunakan waktu untuk sejenak berangkat menuju ke masjid salat zuhur berjamaah ketika mereka istirahat di kantor. Betapa banyaknya orang-orang yang diberikan kenikmatan waktu subuh, mereka belum berangkat kerja untuk berangkat menuju salat subuh berjamaah di masjid. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang semua kalian kerjakan. Yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit, yang sembunyi, yang terang-terangan, semuanya Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, itulah sebabnya Allah mengingatkan kepada kita bagaimana kita ini harus menghargai waktu yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu. Berbarengan dengan waktu itu Allah nyatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dengan waktu yang Allah berikan kepada umat manusia 24 jam, manusia semuanya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, mereka saling berwasiat untuk kebenaran dan wasiat untuk bersabar. Jadi kalau kita melihat bagaimana waktu ini agar kita selamat, paling tidak ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kualitas keimanan kita berbarengan dengan waktu kita isi bagaimana iman kita ini terus meningkat dan berkualitas. Yang kedua, amal ibadah kita makin bertambah usia, makin bertambah umur kita, maka kita hendaknya selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba dalam amal, berlomba-lomba dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dalam hidup ini kita tidak boleh hidup sendiri, tidak boleh tutup mata, tidak boleh tutup telinga. Ketika kita hidup di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kita bekerja, harus ada upaya watawasau bil haq. Kita selalu mengupayakan waktu kita mengajak orang berbuat kebaikan. Adapun orang yang kita ajak, hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Wa tawassaw bis sabri, kita pun demikian diperintahkan kalau kepingin menjadi orang yang tidak rugi adalah saling menasihati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, bahwa apa yang kita perbuat 24 jam nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Manusia nanti tidak akan mampu bergerak selangkah pun, seperti apa yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia nanti kondisi ketakutan tidak akan mampu bergerak selangkah ke depan, selangkah ke belakang, ke kanan dan ke kiri, melainkan bila mereka sudah ditanya 4 pertanyaan dan mereka bisa menjawab dengan baik. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang waktu yang Allah berikan. Umur, berapa tahun kita hidup, untuk apa umur ini kita pergunakan. Semua, tidak ada yang lolos 1 detik pun, tidak ada yang lolos 1 menit pun. Kita akan ditanya oleh Allah umur kita. Ketika kita saat wafat, umur berapa kita saat itu? Yang kedua, wa an jasadi fi ma'ablah, jasad kita, kesehatan kita. Allah berikan kesehatan kita tidak cuma-cuma. Berapa oksigen yang kita hirup, berapa vitamin yang kita konsumsi, yang telah Allah sediakan melalui matahari, yang telah diedarkan oleh Allah, berbagai macam makanan dan minuman yang telah Allah sediakan sehingga jasad kita menjadi kuat, badan kita menjadi sehat.
kita pergunakan apa kesehatan itu? Apakah kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah atau berbuat dosa dan maksiat, atau kita biarkan kesehatan itu tidak ada nilai manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk bangsa dan negara kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang ilmu kita. Apakah ilmu yang telah kita miliki kita amalkan, atau justru kita abaikan ilmu itu? Lalu yang terakhir, wa an malihi fi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah, tentang harta yang kita makan, harta yang kita pakai, harta yang kita pergunakan untuk beribadah, dari mana kita peroleh itu harta. Setelah kita memperolehnya, untuk apa harta itu kita pergunakan? Betapa kita ini sangat takut atas waktu yang Allah berikan kepada kita setiap hari berangkat kerja untuk cari nafkah. Maka apabila ada satu suap makanan pun yang haram kita masukkan ke dalam perut kita, anak-anak kita, istri kita, waktu 24 jam akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk mempergunakan waktu, untuk menghargai waktu yang Allah berikan kepada kita. Momen kita masih hidup, momen kesempatan masih sehat, momen kesempatan masih ada peluang waktu, kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita akan menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, beruntung di dunia, beruntung di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati liqudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa barik lana fi asma'ina wa fi absarina wa fi qulubina wa fi kulli shay'in a'taytana ya Allah ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.